Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang fakta dan opini dalam artikel. Kali ini kalian akan ditemani saya, Bu Citria. Baiklah, kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah, agar apa yang kita pelajari hari ini barokah, insya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita mempelajari fakta dan opini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih manfaat kita mempelajari fakta dan opini. Nah, jawabannya, manfaat dari kita mempelajari fakta adalah dapat memberikan bukti atas apa yang sedang terjadi dan bukan hanya sekedar skenario saja. Jadi, kita tidak akan cepat percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya atau istilah kerennya sekarang adalah hoax. Kemudian, manfaat opini adalah memberikan berbagai pendapat atau pandangan terhadap sesuatu untuk mencapai keselarasan tertentu. Jadi maksudnya, kita tidak hanya menggunakan satu pendapat saja untuk membuat keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang paling tepat. Untuk profesi yang berhubungan dengan fakta dan opini, yaitu penulis, editor, reporter atau jurnalis, atau juga pembaca berita. Jadi banyak ya profesi yang bisa kalian geluti jika kalian mempelajari fakta dan opini. Kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat yang pertama mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian yang kedua, menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Yang ketiga, menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang keempat, mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Seperti itu. Kemudian materi kita yaitu yang pertama, pengertian artikel atau berita. Kemudian yang kedua, struktur teks berita. Kemudian yang ketiga, kaidah teks berita. Kemudian yang keempat, pengertian fakta dan opini. Yang kelima, ciri-ciri fakta dan opini. Yang keenam, contoh fakta dan opini. Yang pertama yaitu pengertian artikel. Kita ambil di sini adalah teks berita. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang terjadi, baik informasi baru maupun informasi mengenai kejadian yang sudah cukup lama terjadi. Ulasan kembali. Berita dapat disajikan melalui internet, siaran langsung, media cetak, atau bahkan dari mulut ke mulut. Artikel berita merupakan bentuk penyajian berita dalam bentuk cetak. Jadi, teks berita itu dalam bentuk cetak. Kemudian, artikel berita memiliki sifat yang pertama aktual atau baru, yang kedua memiliki jarak dekat atau jauh, yang ketiga penting, yang keempat peristiwa yang memiliki dampak, yang kelima mengandung pertentangan atau konflik atau ketegangan, kemudian yang keenam mengandung informasi mengenai inovasi baru atau perubahan. Kemudian, struktur dari teks berita yang pertama ada judul berita atau kepala berita. Nah, setiap berita yang standar menggunakan judul berita. Selain memudahkan pembaca untuk menikmati berita, judul berita juga menjadikan struktur berita itu baku. Jadi, judul ini wajib ada ya, karena kalau tidak ada judul berita atau kepala berita, bagaimana kita akan mengetahui apa sih berita yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, waktu atau tanggal. Nah, waktu terjadinya suatu peristiwa menandakan bahwa berita itu adalah fakta. Jadi waktunya kapan, tanggalnya, tanggal berapa. Nah, itu menandakan fakta. Kemudian yang ketiga, teras berita. Teras berita merupakan paragraf pertama berita. Dalam paragraf ini dipaparkan pokok-pokok berita. Seorang pembaca berita mengetahui substansi dan inti berita dari membaca teras berita ini. Kemudian yang keempat,
perangkai. Antara paragraf 1 dan berikutnya dirangkai oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang saling koheren atau berhubungan. Kemudian yang kelima adalah tubuh berita. Nah, tubuh berita merupakan isi berita dalam tahap-tahap informasi. Tubuh berita menguraikan secara detail isi berita. Kemudian yang keenam, kaki berita. Kaki berita berfungsi sebagai penutup berita dan menekankan kembali terjadinya peristiwa. Kemudian berikutnya, di sini ada kaidah teks berita. Yang pertama, memiliki kepala berita yang singkat, padat, dan jelas. Jadi tadi judul berita atau kepala berita dalam teks berita itu harus singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh yang terlalu panjang. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan maksudnya kata kerja kalian melakukan tindakan. Contoh, mengobarkan, menumbangkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini contohnya teraktual, luar biasa, teratas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menerangkan situasi dan urutan kejadian dengan jelas. Jadi, harus diterangkan situasinya dan urutannya itu dengan jelas. Berikutnya adalah pengertian fakta dan opini. Nah, fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real, nyata dari sebuah masalah ataupun kejadian. Jadi, fakta di sini itu benar-benar terjadi ya, bukan hanya dugaan atau perkiraan saja. Itu fakta. Kemudian, pengertian opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan atau keadaan yang pernah, belum, maupun sedang terjadi. Jadi di sini opini itu belum tentu kebenarannya. Karena apa? Karena ini berupa pendapat atau keterangan seseorang. Jadi di sini sifatnya masih subjektif. Bisa benar, bisa salah. Karena antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri fakta dan opini. Yang pertama, ciri-ciri fakta yaitu benar-benar terjadi dan nyata. Jadi ada dan nyata. Kemudian yang kedua, teruji kebenarannya. Jadi kebenarannya bisa dibuktikan. Yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Jadi buktinya bisa dilihat secara umum. Kemudian yang keempat, bersifat objektif. Maksudnya, antara satu orang dengan orang lain melihatnya pasti sama. Kemudian yang kelima, keterangan waktu dan tempat jelas. Jadi waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana, itu harus jelas. Itu ciri-ciri dari fakta. Kemudian ciri-ciri opini yang pertama, berupa pendapat. Kemudian yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Jadi buktinya tidak bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga, bersifat subjektif atau antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Kemudian yang keempat, belum teruji kebenarannya. Jadi kebenarannya belum bisa dipastikan. Kemudian yang kelima, peristiwa yang belum terjadi. Jadi ini bisa berupa perkiraan, harapan, hayalan, dan lain-lain. Seperti itu. Itu ciri-ciri dari opini. Kemudian di sini ada contoh kalimat fakta dan opini. Yang pertama, contoh kalimat fakta. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai 237 juta jiwa. Nah, di sini kenapa masuk fakta? Karena di situ ada berdasarkan sensus pada tahun 2010, jadi jelas tahunnya. Kemudian mencapai 237 juta jiwa, jelas juga berapa juta jiwanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada 2014. Kenapa ini masuk fakta? Karena di sini ada catatan Komnas Perempuan. Nah, Komnas Komite Nasional itu bukan perseorangan, tetapi badan. Berarti di situ banyak orang. Kemudian berikutnya di situ ada tahun, yaitu pada tahun 2015, jelas tahunnya. Nah, itu jelas fakta. Kemudian meningkat sebesar 9%. Nah, persennya jelas, yaitu 9. Itu juga fakta. Bisa dipahami ya.
Kemudian yang ketiga, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberang jalan. Jadi di sini kenapa masuk fakta? Karena menabrak. Ini sudah terjadi. Jadi bukan akan, bukan, tetapi menabrak. Jadi sudah terjadi. Jadi masuk dalam fakta. Kemudian contoh kalimat opini di sini. Yang pertama, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Nah, kalimat ini kenapa masuk dalam opini? Karena ada kata menduga. Jadi menduga itu adalah dugaan atau perkiraan seseorang. Jadi di sini masuk dalam opini. Kemudian yang kedua, saya yakin dia berselingkuh dengan suami teman saya. Nah, kenapa ini masuk dalam opini? Karena di sini yang berkata adalah saya, yaitu satu orang. Kalau hanya satu orang yang berpendapat, itu masuk opini karena sifatnya adalah subjektif. Kemudian kalimat yang ketiga, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kenapa masuk opini? Karena di sini ada kata biasanya. Nah, biasanya itu belum terjadi. Kenapa? Karena ini masih bisa terjadi, bisa tidak terjadi, itu biasanya. Jadi masuk dalam opini. Bisa dipahami? Kemudian untuk tugas. Nah, tugas kalian setelah menyimak materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas kelas yang ada di Google Classroom. Jadi, Bu Citria sudah membagikan tugas kelas kalian di Google Classroom. Nanti setelah ini kalian langsung buka Google Classroom-nya. Kemudian daftar pustaka. Kali ini materi ini saya ambilkan dari buku Produktif Berbahasa Indonesia kelas 12 karangan Justina 2019. Kemudian tambahannya saya ambilkan juga di internet, yaitu alamat webnya bisa kalian lihat di sini, yaitu Studio Belajar dan Habitudes. Kemudian kata motivasi, ubah hidup kamu hari ini, jangan bertaruh untuk masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa penundaan. Jadi maksudnya adalah ketika kalian ingin mengubah hidup kalian menjadi lebih baik, ya, lakukan dari sekarang. Jangan ditunda besok atau nanti, tetapi lakukan sekarang. Kenapa? Karena jika ditunda, kalian tidak akan melakukan hal baik tersebut. Malah kalian akan menunda-nunda sampai tidak tahu kapan akan dilakukan. Seperti itu. Selesai, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk pemahaman kalian tentang fakta dan opini. Jika kurang jelas, kalian bisa bertanya via WA atau melalui Google Classroom. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.